Jadi kita tidak perlu mengadakan, kalau kita ngomong saja SD jangan kita ice breaking, tapi karena sebagai pendidik kita harus selalu ice breaking sendiri dari diri kita sendiri. Oke? Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait budaya positif di sekolah. Dari kemarin yang sudah sampaikan terkait visi misi, kemudian saya lanjutkan ke budaya positif yang ada di sekolah. Nah, di sini ada penerapan budaya positif di sekolah, itu nanti yang akan kita terapkan setiap hari-harinya di lingkungan sekolah. Kemudian, nah sebelum masuk ke dalamnya, ini ada filosofi wortel, telur, dan biji kopi. Ini dulu yang mengambil filosofi dari Bu Anggi dan Pak Aji. Nah, sebenarnya apa? Ada wortel, ada telur, ada biji kopi. Itu adalah 3 hal yang dihadapkan dengan suatu kenyataan atau suatu tantangan. Tantangannya apa? Tantangannya adalah dengan suhu yang tinggi, atau bisa dikatakan panas, atau bisa dikatakan digodok. Ketiga-tiganya ada wortel, telur, biji kopi. Ketika ketiga-tiganya dimasukkan ke dalam air panas, yang terjadi akan bagaimana? Nah, wortelnya lunak. Terus telurnya dari luar keras, tapi di dalamnya lunak. Biji kopi bagaimana biji kopi? Nah, tetap keras semuanya. Nah, disitulah kita akan menerapkan bagaimana kita menerapkan budaya positif dengan 3 filosofi tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah dari budaya positif ini ada perubahan paradigma belajar, disiplin belajar, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan manusia, motivasi manusia, posisi kontrol, kreativitas, dan segitiga restitusi. Itu ada banyak sekali, dan saya yakin setiap harinya kita sudah menerapkan di sekolah. Sebenarnya ini kalau Bapak Ibu guru sudah jelas, sudah tahu perubahan paradigma belajar, konsep bagaimana kita belajar terhadap peserta didik, disiplin belajar. Yang kita tuntut anak-anak harus selalu melakukan disiplin. Sampai nilai kebajikan, segitiga restitusi. Nah, saya lihat dari Bapak Ibu semuanya adalah penerapan semuanya itu hampir setiap hari kita lakukan. Tetapi kita tidak mengetahui, oh ternyata yang kita lakukan sebelum segitiga restitusi, oh yang kita lakukan keyakinan kelas itu kita tidak tahu. Tapi sebagai pendidik setiap harinya pasti melakukan hal tersebut. Nah, ini adalah sebuah gambaran. Bayangkan jika jenengan itu mengembangkan salah satu tangan Anda, jenengan itu menyimpan sesuatu yang jelas, misalnya kredit 500. Nah, ini kudu dijogo. Kemudian rekan B membuka dengan segala cara. Misalkan Pak Safi yang kredit 500, kalau Pak Sarif dia caranya tak buka. Duitnya rata, jika bodi ide-ide dia mau bodi tangannya dipaksa, tetapi dia bagaimana Pak Sarif itu akan membuka. Nah, dalam hal tersebut otomatis Pak Safi akan ini bukan duitku, ini tidak bisa, ini punya saya, ini tak gegem, jangan sampai terlepas. Nah, disitulah peran Pak Safi harus mengendalikan atau mengontrol ini jangan sampai lepas yang saya pegang. Kalau mungkin dalam permainan sebagai contoh, ketika kita menerapkan di kelas meeting, mungkin ada permainan sing di belakang atau di kaki di ada balon. Nah, itu bagaimana caranya kita harus menginjak orang lain. Kita harus menjaganya supaya tidak diinjak. Nah, disitulah posisi kontrol kita terhadap benda tersebut. Nah, kita di sini posisi kontrol kita sebagai pendidik, bendanya tersebut adalah murid-murid kita. Nah, untuk yang selanjutnya, nah ini sudah masuk ke pembelajaran berparadigma baru sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kita dituntut untuk berdiferensiasi seperti kemarin yang dipelajari Bu Siti dan kawan-kawan ya. Runtut dari A sampai Z ada. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu merupakan tahapan perkembangan dalam pelajar Pancasila. Nah, itu ada mandiri, ada berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, nah, dari teori kontrol. Teori kontrol itu maksudnya bagaimana? Nah,
bagaimana kita mengontrol dan mengkondisikan siswa kita. Nah, miskonsepsinya di sini, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya jadi kudu makan, untuk bocah apa sih. Secara realitanya kita emang harus seperti itu, tapi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, dengan hal tersebut kita mengontrol bahan, kita tahu kriterianya bagaimana, anak itu latar belakangnya bagaimana. Nah, kemudian di sini ilustrasi bahwa orang dewasa itu berapa itulah yang masih ada di diri kita. Kan guru itu betul-betul ragam ini kemampuan rusak wadah ini berkata seliter, kita yang jadi liter akhirnya mutar. Nah, kita harus menerapkan bagaimana wadah anak itu kita sesuaikan. Yo nek cukup wis ngono yo wis ngono. Aja ditetel. Berkatakan seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah, bagaimana seorang bisa berubah daripada paradigma stimulus atau respon terhadap teori kontrol. Nah, ini cuma secara teori ya. Secara teori dari seorang ahli Stephen R. Covey, prinsip central leadership pada tahun 1991. Nah, ini tadi yang saya buka dari psikologi. Kita masuk ke inti permasalahan terkait budaya dari psikologi. Kita masuk ke inti permasalahan terkait budaya positif. Kalau di kita budaya positif itu intinya momen disiplin. Mangkat telat, ambil lengkap, nang kelas yang manut, dari sekolah masanya baru itu disiplin positif yang ada di kita. Padahal dari Ki Hajar Dewantara di sini itu di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Jadi anak didik kita diberikan kesadaran untuk melakukan disiplin, baik kebebasan dan berusaha sadar dan widom seperti itu. Kemudian, nah di sini disiplin positif sebagai pendidik menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Jadi disiplin diri itu tidak perlu kita paksa, tetapi menumbuhkan kesadaran. Nah, tugas kita bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran tersebut. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, nah ini dari profil pelajar Pancasila. Ini masih ingat ya, terutama yang 25. Dengan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berpikiran global dan gotong royong, kreatif. Nah, ini untuk proyek-proyek dari B5 terlalu kecil ya, bisa kita bahas. Nah, ini ada sedikit gambar dan sedikit pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, contoh, kita turun ke bawah dari sekolah, medul rangka helm. Ini orang polisi, dewi gitu helm. Itu prinsipnya gimana Pak Safi? Bisa Pak Safi menjelaskan? Kita alasan kita memakai helm itu kenapa? Karena takut dengan polisi atau karena kenapa? Biar aman. Nah, berarti intinya kesadaran orang polisi yang penting memakai helm. Nah, itulah kalau berpikir kita, tapi bagaimana kita menerapkan kesadaran tersebut kepada peserta didik itu yang agak berat. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, nah, dalam menumbuhkan disiplin di sini perlu dibangun yang namanya sebuah keyakinan kelas. Intinya keyakinan kelas itu merupakan suatu kesepakatan. Dalam artian jangan kita yang menentukan, tapi sepakati bersama. Sudah dengan kelas, gue yang telat, orang yang pelajaran itu keputusan kita, hukuman dari kita. Tapi keyakinan kelas belum boleh besok naik telat kena. Barang-barang sepakat, si telat raka pakai, lupa kita jajan kelas. Itu sudah merupakan suatu keyakinan kelas yang disepakati bersama. Jadi antara kesepakatan kelas dengan hukuman itu jelas berbeda sekali. Nah, kemudian bersikap positif. Contohnya datang tepat waktu, menyapa, mengucapkan salam, itu kita sudah setiap harinya berbicara sopan dan santun. Anak-anak kita masuk ruangan, masuk itu hormat dan sebagainya. Menjaga kebersihan kelas, berempati, dalam artian ketika ada teman yang sakit, ada guru yang lain, itu dia bisa
ngopeni, bekerja sama. Kemudian yang tidak tampak, anaknya ya mau datang terlambat, contohnya juga ada, mungkin bersikap sombong atau tak acuh, beretika kurang baik, membuang sampah di kelas atau tidak peduli atau dia bersifat individual. Nah, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Jadi kita perlu menanamkan hal itu kepada anak didik kita. Contohnya meminjam barang punya temannya, itu ada ngomongin, Mas pinjam dulu. Nah, misalkan mau ngambil HP dan sebagainya, saya sampai seperti kemarin HP-nya lari, jelek, dia pakai, bingung nih. Nah, kemudian sampai dengan teman dia bisa komunikasi, salah yang minta maaf, dikasih juga dia berterima kasih. Itu merupakan suatu menghormati orang lain dan barang miliknya. Nah, inilah kalau di dalam kelas ada terlihat, terdengar, dan berperilaku. Yang terdengar setiap pagi, selamat pagi Pak, pilih kabarmu, itu yang kita dengar. Yang terlihat kita senyum, kita menyapa, kita menghargai, kita berbagi. Yang berperilaku ya anaknya cuma santun, dia berdisiplin, itu 3 konsep: terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kemudian dari kebutuhan dasar manusia, anak-anak bisa melakukan hal tersebut karena memiliki kebutuhan dasar. Apa kebutuhannya? Bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, cinta, dan kasih sayang. Jadi itu anak-anak benar-benar memiliki kebutuhannya. Contohnya bertahan hidup, makanya bocah hidup sangat berkembang, nanti hidup jajan, karena untuk bertahan hidup harus makan. Kesenangan, kadang bocah jam kosong dong, game istirahat, game. Kebebasan, kadang anak kita diatur ya angel, kadang pas bawa topi, bawa barang, menurut megang, mereka butuh kebebasan. Penguasaan, kadang dengan teman ini berkuasa, aku pengen paling atur diri, misalnya rawleh. Sampai yang terakhir cinta dan kasih sayang, kadang dengan kita butuh perhatian dari guru, dari orang tua, itulah bentuk kebutuhan dari manusia. Kemudian, motivasi perilaku manusia dalam kita merasakan disiplin positif itu berdasarkan dari motivasi internal dan eksternal. Eksternalnya ya untuk menghindari hukuman, terutama kalau digital ya disiplin itu jelas menghindari hukuman karena belum secara naluriah lahiriah karena itu memiliki kesadaran. Motivasi internalnya untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Kemudian, ini motivasi perilaku manusia. Ini ada 3. Ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, hukuman itu tidak berencana. Misalkan tepok kena, pas aku ya tepok masuk ke pengusaha bersalari. Konsekuensi itu kan jadi seperti tadi ketika keyakinan kelas. Nek kowe kebutuhan sekolah kantin, jadi sak kelas dijajaki, bebas setuju itu keyakinan kelas. Kalau restitusi ini yang agak berat, ada tahapannya. Ada segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagaimana untuk menciptakan kesadarannya. Ini saya lebih ahli, biasanya itu BK, dicelupi, takoni, nopo sebapi, dan lain sebagainya. Tapi ini kita guru, supaya kita punya kesepakatan, punya peraturan, lakukan. Maka seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini berdasarkan teori itu berasal ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Jadi peran kita itu kadang itu sebagai penghukum. Misalkan yang seperti tadi masuk di perusahaan, pembuat rasa bersalah atau mas ini mau jadi foto-foto, akhirnya bocah sadar nih salah. Kemudian sebagai teman, bro, itu untuk mengenai telah baik, secara seolah-olah kita berperan sebagai temannya. Kemudian sebagai pemantau dan manajer, dia guru itu melihat, wah, jadi telah baik. Nah, dia memantau tak belum, nanti bila dengan divisi yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini beberapa motivasi eksternal, ada guru berbuat, guru berkata, kemudian hasilnya nanti nampak terlihat. Nah, di sini kita bisa melihat penerapan posisi kontrol guru sebagai pendukung dan membuat rasa bersalah. Kita menghukum telah pembuat saja. Tapi kalau membuat berasa bersalah, takoni ke biro tolele Pak Budi, saya ngomong biro tol bukan ini loh yang dari kowe. Kowe itu belum ngerti.
orang dulu makanya misalnya seperti itu. Jadi anak rada mikir masuk darah, aku kan sama terus baris penuh. Ada kalau tidak kan kita penerapannya juga ada perlu penerapan dan lain sebagainya. Jadi ada penghukum dan buat merasa bersalah bisa dibedakan. Nah, sebagai teman, nah ini tadi yang saya katakan, ayolah bro, biar kita orang sekolah ini dijalankan. Sebagai pemantau, tulis mulai dari sekolah, konsekuensinya opo. Nah, jadi bisa dibedakan seperti itu. Kemudian sebagai manajer, nah ini kedua kita melihat bagaimana sih salahmu, bagaimana kamu harus bagaimana, nah, seperti itu. Kemudian posisi total apakah aku? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira sebagai apa kalau tadi? Membuat rasa bersalah atau manajer atau penghukum? Bukan? Nah, membuat rasa bersalah karena ya dulu ya belum, dia orang rasa seperti itu. Jadi anak-anak juga merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya ini, kamu tidak benar melakukannya. Ini bagaimana? Sebagai apa? Manajer atau penghukum? Sebagai manajer, karena kamu tidak benar melakukannya. Jadi kita langsung to the point, ini kurang benar nilainya. Kemudian selanjutnya, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Dia sebagai pemantau atau penghukum? Pemantau, benar, dia memantau langsung. Kowe nek ora sinau, ora gerak tugas karena itu tanggung jawab anaknya dengan tugasnya. Seperti itu. Nah, ini ayolah aku anak dulu bapak atau ibu guru. Ini sebagai teman. Ayolah aku anak dulu bapak ibu guru. Komen ayolah terus oleh orang sopo. Seperti itu kita bagaimana kita menerapkannya. Kemudian untuk selanjutnya, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai apa? Anak bermasalah ini kepilih itu kan masalah ini. Gimana? Nah, sebagai manajer. Karena apa? Kita membimbing anak tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Ini penanganan yang agak bagi saya ya. Bagi saya agak ribet dalam penanganannya. Contohnya ketika kemarin saya melihat anak itu benar-benar kita gali, kita tanya sampai mendetail alat baru terakhir kita kasih kesepakatan bersama. Nek telatnya besok seperti ini. Nah itu ada segitiga restitusi, ada 3, penstabilan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Pertama takon sik. Kok telat iki nopo? Kula ngeten-ngeten harus bocah cerita ngomong rampung. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Lah kowe ngono iki kira-kira salahmu iku piye kowe? Ini kan seperti itu, tapi setelah bercerita kita menanyakan. Kemudian nek wis tahu sudah ada tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Berarti kamu kan seperti itu salah. Kemarin kesepakatan kita itu bagaimana ketika yang salah? Wah jangan jengkok, hapus apa? Jadi mutar tindakannya baru ketemu segitiga restitusi. Nah, langkah-langkahnya seperti barusan saya sampaikan, menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu bagaimana kita anak-anak tahu dengan peraturan sekolah, bagaimana melanggar, dia ini konsep itu. Kemudian validasi tindakan yang salah itu bertanya tentang anak yang jangan langsung dihukum, kita musik dia serem gawe itu ternyata seperti ini salah. Kemudian itu yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi nek wis siji loro mau wis tinggal kita tanya kesepakatan secara bersama-sama itu bagaimana. Nah kalau sudah barulah nanti dibentuk suatu tindakan. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait budaya positif yang ada di sekolah kita. Bagaimana budaya positif di sekolah kita? Sudah terlaksana atau belum kira-kira? Sudah ya. Terima kasih. Berarti di budaya kelas kita sudah terlaksana. Mungkin dari Pak Asi, kepala mau menambahkan? Mungkin
dari semua yang diterangkan intinya dari kegiatan guru penggerak intinya kita konsistensi untuk menerapkannya secara pelan-pelan dari budaya positif. Kalau tidak ada kesepakatan kelas yang nanti kesepakatan kelas itu kan bukan hanya tercipta dari ruangan kesiswaan atau tapi intinya dari guru permapel. Jadi ketika guru mapel masuk ke kelas itu, yuk kita berkesepakatan kelas kita mau dibuat kayak apa, masuknya bagaimana. Ketika kita pelajaran saya pokoknya semuanya harus bersih, harus rapi, sampai nanti penugasannya pokoknya bagaimana, termasuk nanti kelanjutannya dari penerapan pembelajaran diferensiasi, ada proyek, ada ada proses, ada program gitu ya. Itu kan nanti kesepakatan kelas ketika nanti dijalankan, nanti dari Bapak Ibu sudah tidak ada rasa menolak lagi ketika kita masuk kelas. Anak-anak itu nanti akan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Oh, pelajaran olahraga seperti ini, pokoknya tidak usah nanti guru ngoprek-oprek. Pokoknya kesepakatan ketika pelajaran saya jam sekian baju jam sekian stretching sendiri, pelajaran kita mulai. Sehingga nanti komunikasinya bisa lancar, terutama nanti dalam hal pemberian konsekuensi. Jadi kita di sini harus meminimalisir kata-kata menghukum, tapi konsekuensi. Makanya dari budaya positif tadi ada ketika nanti ditanya, kok itu konsekuensinya kok ada fisik? Dan memang fisik karena kita membentuk fisik anak. Itu nanti didasarkan pada penelusuran bakat anak dari guru BK. Akan ada, ini anaknya mau masuk Mintes, TNI, Polri, berarti untuk konsekuensinya kita memberikan konsekuensi sesuai dengan minat bakat yang ada pada anak. Nah, jadi nanti terutama nanti dari pendampingan memang segitiga restitusi itu tidak serta-merta langsung kita laksanakan ya. Ada prosesnya, anak ditanya dulu, ketika itu membuat anak sadar. Setelah anak sadar mengaku kesalahan, dia ada etikat baik untuk nanti dia minta maaf, kemudian ada perjanjian tidak ingin mengulangi lagi. Setelah itu baru nanti memantau. Kira-kira tambahnya seperti itu Pak. Ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain mau menambahkan, Mas Nafri gimana? Ini yang baru nanti ke depannya karena semua ini sudah, insya Allah tahun depan ini tinggal jenengan berarti Pak. Gimana Pak? Cukup dari jenengan, dari Bapak guru yang lain? Cukup ya? Ya. Kalau cukup, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga dengan hal yang saya sampaikan nanti bisa merubah pola pikir kita ke depannya untuk kemajuan sekolah kita, menumbuhkan jiwa-jiwa positif kepada anak-anak didik kita, sehingga tercapailah apa yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.